Halo semuanya, perkenalkan saya Fidelis Hermanus Sasmitotomo. Saya dari Prodi Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada. Saya akan mengenalkan suatu alat musik, suatu kebudayaan dari Sunda, yaitu adalah karinding. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah pengantar ilmu budaya di Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Awal mula munculnya karinding berasal dari Desa Pasir Mukti, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Alat musik ini diperkirakan telah muncul sejak abad ke-14 Masehi. Karinding mulanya digunakan sebagai alat pengusir hama di sawah, sarana komunikasi antar warga, juga hiburan dan pengiring ritual. Alat musik ini termasuk pada kategori alat musik harparahang atau modharp, terbuat dari bambu atau pelepah enau yang dipotong tipis sekitar 20 kali 1 cm. Menurut Hinhin Agung Daryana, seorang akademisi dari ISBI Bandung, untuk mendapatkan bahan yang dianggap bagus, bambu yang digunakan adalah bambu yang dijemur di bawah matahari atau dikeringkan di atas perapian selama 3 bulan sampai 3 tahun. Bambu tersebut harus berasal dari ruas ketiga dari tanah dan ditebang saat musim kemarau pada pagi hari dari antara pukul 9 sampai 11. Ada 3 bagian pada karinding. Yang pertama adalah panyepengan. Panyepengan adalah tempat di mana tangan kita diletakkan dan menggenggam. Bisa seperti ini atau seperti ini. Yang kedua adalah cecet uring. Cecet uring adalah tempat keluarnya nada. Dia seperti bandul atau dawai yang tersambung ke panenggel. Panenggel sebelah sini adalah tempat di mana karinding dipukul menggunakan jari. Seperti ini. Cara memainkannya, bagian panyepengan digenggam senyamannya, boleh seperti ini atau seperti ini. Kemudian bagian cecet uring itu seperti digigit, tapi digigit di bibir. Sini mulut kita nanti diletakkan di sini, di antara dua ini. Kemudian panenggel dipukul pelan sampai mengeluarkan suara. Kurang lebih suara yang akan dikeluarkan adalah seperti suara tonggeret. Setidaknya ada 3 fungsi karinding. Yang pertama adalah hiburan dan seni pertunjukan. Secara tradisional, karinding dipentaskan bersama alat musik lain seperti celempungan, toleat, serunai, suling, dan gong tiup. Namun seiring zaman, karinding juga mulai dikolaborasikan dengan alat-alat musik modern seperti gitar dan keyboard, bahkan juga dalam format band. Yang kedua adalah pendidikan. Mulai banyak komunitas-komunitas di kota maupun desa yang mengajarkan karinding dalam kelas-kelas kecil. Mereka mengajarkan sejarah karinding, proses pembuatannya, cara memainkan, cara membuat komposisi musik karinding, hingga pesan-pesan moral dalam permainan karinding. Yang ketiga adalah komoditas. Pada awalnya, karinding tidak menjadi komoditas yang menjual, bahkan sempat dinyatakan hampir punah. Namun sekarang, popularitasnya kembali naik dan menjadi komoditas bagi pengrajin dan pemain karinding. Mulai dari pembuatan, komunitas-komunitas yang kembali ramai, dan juga pemusik-pemusik karinding yang mendapatkan panggungnya.
Karinding memiliki pesan yang sangat dalam tentang kehidupan. Karinding mengajarkan kita tentang yakin, sabar, dan sadar. Panyepengan harus digenggam dengan baik dan benar. Kita harus yakin dengan apa yang kita pegang sebelum memainkannya. Yakin bahwa kita bisa menggunakannya, dan yakin pula akan memberi manfaat bagi orang banyak. Setelah yakin dengan panyepengan, karinding kemudian ditabuh. Tabuhan yang dilakukan haruslah perlahan dengan penuh perasaan. Tidak boleh tergesa-gesa atau terlalu cepat dan keras. Hal ini mengajarkan tentang sifat kesabaran. Sabar merupakan sifat mulia manusia yang dapat meningkatkan kekuatan orang-orang yang yakin, baik kekuatan fisik, mental, maupun spiritual. Sabar juga berarti konsisten pada diri kita, pantang menyerah untuk mencapai tujuan. Setelah ditabuh, karinding akan mengeluarkan suara yang unik dan indah. Namun kita harus sadar bahwa suara tadi bukan hanya hasil usaha kita, tapi juga berkat bantuan karinding. Ini memberikan kesadaran bahwa kita tidak bisa berhasil tanpa bantuan orang lain. Dengan begitu, kita pun juga harus membantu orang lain. Karinding mengajarkan pula tentang kesederhanaan dan gotong royong. Dengan bahan yang sederhana dan mudah didapat, ukuran yang kecil, juga suara yang tergolong pelan, karinding mengajarkan kita untuk mensyukuri apa yang kita punya, merasa cukup dengan apa yang didapat, juga memanfaatkan sumber daya sekitar dengan baik. Karinding biasa dimainkan bersama karinding lain dan instrumen-instrumen lain untuk mendapatkan bunyi yang harmonis. Ini mengajarkan kita untuk bergotong royong demi menghasilkan hasil yang indah. Karinding dari sekian banyak kebudayaan di Indonesia telah mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan, tentang keselarasan dengan alam dan manusia, juga keharmonisan dengan diri pribadi. Dari benda sekecil karinding, ia mengajarkan nilai-nilai keluhuran manusia. Yang saya yakin pasti, nilai-nilai tersebut akan selalu relevan dimanapun dan kapanpun manusia hidup. Itulah pentingnya tradisi menurut saya, mengajarkan banyak nilai-nilai luhur yang selalu abadi. Terima kasih sudah menonton. Saya Fidelis Hermanus Sasmitotomo, pamit undur diri.